juga masalah pariwisata yang mass tourism ini saya belum melihat ada solusi. Ya, kita Bali itu jangan dijual murah lah gitu. Kita kan potensi untuk high quality tourism. Kan dulu saya yang sering demo itu kan ya. Jadi demo itu bisa merupakan ucapan dialog dengan cara lain itu kan ya. Jadi media kemudian menjadi kuat pada waktu itu, kritik-kritik menjadi sangat kuat pada waktu itu, sehingga ada namanya balance of power itu. Diperlukan kemampuan yang leluhur kita sebenarnya sudah mewariskan kita. Kalau di Jawa disebut uruh sedurunge winarah. Jadi kemampuan melihat ke depan. Jauh banget. Ya, itu tidak cukup dengan ilmu biasa. Gitu. Itu partainya pun dilacak track recordnya. Partai mana yang pernah membahas isu ini, bagaimana posisinya, itu dimonitor itu. Iya, hasilnya apa? Partai mana yang tidak mau mutus undang-undang anti korupsi misalnya. Selamat datang di podcast Paiketan Keramo Bali. Kita berjumpa lagi dalam sebuah topik yang luar biasa, yaitu jangan salah memilih pemimpin. Ya, barangkali topik ini dinanti-nantikan oleh sebagian besar masyarakat Bali, mengingat pada 5 September yang lalu Gubernur dan Wakil Gubernur Bali telah mengakhiri masa jabatannya, yaitu Wayan Koster dan Choe Ache. Dan kita masyarakat Bali akan menjalani pemilihan gubernur pada 2024. Nah, untuk supaya kita tidak salah untuk memilih pemimpin, maka kita akan bahas topik ini bersama dua narasumber yang tentunya sudah sangat dikenal oleh masyarakat Bali. Yang pertama adalah Bapak Dr. Igede Made Sadgono, SE MBE. Swastiastu. Yang kedua adalah Bapak Dr. Anes Putu Swasto, MA, yang aktivis sejak dulu, yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Bali. Dan dari dua narasumber ini kita akan menggali bagaimana kita mempunyai wawasan sebelum kita menjatuhkan pilihan kepada calon-calon pemimpin yang akan tampil di dalam pemilihan gubernur maupun bupati wali kota se-Bali. Pemimpin yang kami maksudkan adalah bukan hanya gubernur, tapi juga bupati wali kota di Provinsi Bali. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Anda menilai konten ini menarik dan penting, maka kami sarankan untuk like, subscribe, dan share ke seluas-luasnya. Terima kasih sudah mengikuti konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang pertama saya bertanya kepada Bapak Dr. Sadgono, kenapa kita harus tidak boleh salah memilih pemimpin? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Man. Om Swastiastu pemirsa. Jadi ini memang merupakan momentum yang tepat. Kenapa kita perlu membahas, mensosialisasikan cara memilih pemimpin yang benar agar tidak salah memilih pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin yang kita bicarakannya adalah pemimpin publik atau pemimpin di sektor publik atau pemimpin lembaga publik, pemimpin yang akan membuat keputusan publik yang berdampak luas ke masyarakat. Nah, ini sangat serius, semua pihak, semua stakeholder bisa terdampak oleh keputusan itu. Oleh karena itu, jangan sembarangan milih pemimpin, karena dampaknya tidak hanya pada orang perorangan aja, tapi masyarakat, perusahaan, segala macam terdampak, bahkan keturunan kita ke depan pun bisa kena dampaknya. Nah, dan itu dalam kondisi yang memasuki era VUCA ini, kesalahan-kesalahan fatal itu nilainya besar sekali. Mahal sekali harganya. Oleh karena itu kita harus punya bekal, masyarakat punya bekal yang cukup untuk bisa membedakan mana calon pemimpin yang kira-kira memenuhi kualifikasi dan mana yang tidak gitu. Karena saya melihat ya, mungkin Pak Putu juga sama, beliau kan praktisi ya di dunia politik. Itu banyak sekali saya lihat itu orang-orang yang
libidonya saja tinggi gitu. Libido berkuasanya tinggi tapi tidak punya bekal yang cukup sebenarnya untuk menjadi pemimpin publik gitu. Pejabat publik. Ya, pejabat publik itu. Requirement-nya menurut saya jauh lebih besar ya daripada pemimpin perusahaan gitu. Karena ini berdampak kepada semua. Jadi itu kira-kira pertama permasalahan yang dihadapi Bali saat ini apalagi ke depan sangat kompleks, multidimensi dan dia berubah-ubah. Jadi sesuai dengan karakter VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity dan ambiguity itu udah pasti. Bali itu terekspos tidak hanya pada kondisi lokal dan nasional tapi global sekaligus karena kita merupakan salah satu destinasi yang paling menarik di dunia ya. Sehingga dinamika itu akan sangat tinggi di Bali. Ya berarti saya potong kualifikasi pemimpin Bali tentu akan jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin di daerah lain yang mungkin tantangannya tidak seberat di Bali ya. Ya kita ada keunikan ya. Kalau secara umum ada dua yang kesyarat umum ya. Yaitu pertama mampu mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi Bali saat ini dan potensi permasalahan ke depan. Pada saat yang sama juga mampu mengidentifikasikan peluang yang ada saat ini maupun ke depan, serta kemudian mampu merumuskan solusinya. Nah itu general berlaku di mana saja ya. Kalau khusus untuk Bali, nah ada nilai-nilai yang harus dipertimbangkan. Jadi nilai-nilai yang kita sebagai orang Bali tentu banyak meyakini bahwa kualitas leadership yang baik itu ada di Ramayana misalnya. Rama itu adalah simbol dari leadership yang sangat sempurna. Ya, kalau maksudnya Itiasa Ramayana. Iya, Itiasa Ramayana itu. Sehingga di situ yang saya pelajari salah satu yang luar biasa adalah pemimpin model Rama itu adalah pemimpin yang punya kemampuan how to make ordinary people doing extraordinary job. Jadi itu. Jadi kalau di Jawa dulu Ki Hajar Dewantoro merumuskan sangat bagus ya. Ing ngarsa sing Sutulodo, ing Madya Mangunkarso Tutwiri Handayani. Itu artinya apa? Ing ngarsa sing Sutulodo itu dia harus mempunyai kemampuan inspiring, menginspirasi pengikutnya, anak buah masyarakat. Ing Madya Mangunkarso artinya pemimpin harus mampu memotivasi ketika dia ada di tengah-tengah anak buah atau masyarakatnya. Nah, Tutwiri Handayani itu artinya pemimpin harus mempunyai kemampuan memberdayakan, empowering, energizing. Jadi itu untuk Bali sangat cocok seperti itu. Ada nilai-nilai di sana, ada nilai local wisdom masuk ke dalamnya, gitu. Jadi yang kombinasi dari apa yang sudah dijelaskan itu menurut saya merupakan persyaratan mutlak itu yang harus tercermin dalam kompetensinya. Nah itu kira-kira Pak Man. Baik Pak Saguna, sekarang saya ke Pak Putu Swaste. Pak Putu Swaste ini adalah aktivis berbagai LSM, mulai dari Forum Merah Putih dan banyak sekali beliau aktif di bidangnya, kemudian juga bisnismen dan juga pengamat kebijakan publik yang luar biasa. Dan saya ingin menggali dari Pak Putu ini kualifikasi seperti apa yang kita butuhkan untuk memimpin Bali supaya Bali ini betul-betul bisa seiring sejalan maju, kemudian tidak meninggalkan akar budayanya. Seperti yang kita lihat sekarang ini kan tergerus ini, budaya kita tergerus dan sebagainya. Menurut Beli Putih gimana? Sebetulnya kalau masalah Bali kan harus dipecahkan dengan masalah yang ada kan ya. Jadi masalahnya apa sebetulnya tantangan Bali itu? Baru kita cari pemimpin yang cocok dengan memecahkan masalahnya itu. Masalah Bali yang paling berat yang kita lihat sekarang itu adalah satu, masalah kependudukan. Yang kedua, masalah pluralisme. Yang ketiga tuh alih fungsi lahan yang sangat berat sekali kan. Kemudian yang keempat itu masalah transportasi. Transportasi itu sudah macet di mana-mana itu kan ya. Kalau kita pergi ke Gatot Subroto, Hayamuruk,
kemudian ke Gatsu Barat itu, terutama kalau di Denpasar itu macet luar biasa itu kan ya. Jadi pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan jalan itu memang tidak sinkron itu. Itu memang diperlukan pemimpin dan kebijakan publik yang sangat kuat sekali. Itu kan ya. Kemudian yang berikutnya penanganan masalah sampah itu. Ya, sampah. Masalah sampah itu sampai sekarang tuh nggak selesai itu masalah sampah itu kan ya. Ini memang diperlukan orang yang bisa menangani itu. Itu perlu leadership yang sangat kuat sekali, yang betul-betul paham. Karena sampah berdampak dengan industri pariwisata, sampah berdampak dengan kesehatan, sampah berdampak dengan pemukiman, gitu kan ya. Ya, itu yang harus kemudian industri pariwisata itu. Jadi pariwisata budaya kita kan sebetulnya sudah jenuh tuh kan ya. Jadi memang harus ada sesuatu yang baru kemudian yang harus ditimbulkan ini melihat itu kan ya. Jadi pariwisata kesehatan, pariwisata olahraga dan sebagainya. Spiritual. Itu wisata spiritual itu yang di-create yang sekarang kan memang tentang spiritualisme itu memang muncul di mana-mana kan, yoga, pariwisata yoga yang ada di mana-mana itu kan itu muncul. Ini diperlukan mimpi visi ke depan itu kan ya untuk menyelamatkan ini. Kalau nggak itu kan kalau Bali tidak ada pekerjaan itu bisa chaos itu kan ya. Karena kalau nggak ada kerjaan itu instabilitas bisa terganggu itu kan ya. Ini tugas gitu pemimpin itu yang harus bisa menyelesaikan kasus-kasus masalah yang telah ada. Ya kan tadi seperti Dr. Sarguna sudah mengatakan tadi, itu sebetulnya hal leadershipnya itu memang harus dicarikan yang cocok dengan masalah yang ada itu kan ya. Yang ketujuh itu memang harus bisa mensinergiskan, mengharmonisasi yang kita bilang kan. Sarguna tadi mengatakan itu memang harus mengharmonisasikan. Jadi orang punya hubungan satu dengan yang lain dan lain sebagainya kan ya. Anda bisa bayangkan, semua hotel yang punya di Bali itu adalah punya orang-orang Jakarta yang punya kepentingan terhadap Bali. Mereka pemain itu, pemain di semua tempat, pemain politik, pemain bisnis itu. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai hubungan dengan mereka supaya masalah Bali dipecahkan. Kan mereka kan berinvestasi di sini kan ya. Kalau investasi yang tidak aman, orang daerah juga tidak aman itu. Jadi ini memang harus sering-sering berhubungan itu kan ya. Dan juga pemimpin Bali itu memang berhubungan dengan stakeholder. Jadi berhubungan dengan tokoh, berhubungan dengan bisnismen yang ada di Bali, berhubungan dengan lahannya, berhubungan dengan tokoh kampus dan lain sebagainya. Ini kemudian dia harus rumuskan bersama-sama. Ini bisa menjadi hebat. Harus ada suatu kerendahan hati. Harus membangun sinergitas dengan semua stakeholder. Beli Fatkuna tadi mengatakan harus membangun sinergisitasnya itu. Ini kasusnya begini, masalah Balinya begini. Memang dicarikan pemimpin yang cocok untuk memecahkan masalahnya itu, persyaratnya itu loh. Itu yang kita ambil dari. Berarti sebelum mau maju menjadi calon pemimpin yang akan dipilih itu mesti ngerti dulu permasalahan Bali itu apa. Ya. Bagaimana memetakan permasalahan seperti yang tadi disebutkan Pak Sarguna. Terus apa saja prioritas yang akan dikerjakan kan itu maksudnya ya. Itu prioritasnya itu yang harus dikerjakan. Oleh karena itu juga masalah ketenagakerjaan kan, rasio penduduknya kan berat sekali di sini kan ya, berat itu. Kemudian alih fungsi lahan. Jadi misalnya tanah-tanah yang ada di perkotaan, tanah-tanah milik desa adat atau milik penduduk yang ada di perkotaan dulu tanahnya kelas 4, kemudian tanah itu menjadi kelas 1. Mereka tidak mampu bayar pajaknya itu. Ini harus ada subsidi silang. Ini pemimpinnya harus memutuskan itu. Misalnya tanah yang milik pura misalnya kan ya. Tanah itu harus tidak dikenain pajak. Kalau itu dikenain pajak karena tanah itu adalah mengurus puranya itu. Ya, mengurus puranya itu kan tanah kayak kalau di Jawa kan tanah bengkok, tanah apa itu mengurus puranya itu. Ini pemimpinnya harus membuat sesuatu kebijakan. Itu namanya kebijakan itu kan ya. Jadi nol, misalnya membayar pajak nol. Jadi itu dipakai untuk kontribusi untuk untuk yang namanya pengembangan kebudayaan lokal yang ada. Itu yang tadi Beli Sarguna tadi mengatakan seperti itu. Ya kan. Ya, baik ke Beli Sarguna lagi. Ternyata kompleks sekali permasalahan yang harus diidentifikasi oleh calon pemimpin yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Dan bagaimana kita bisa menemukan orang-orang yang betul-betul memenuhi syarat untuk pemimpin. Ya, menurut saya ada metodologi ya yang diwariskan dari leluhur yang dalam tradisi Hindu kita itu disebut Yamo Niyamo Brata itu loh. Itu kan do and don'ts ya. Artinya do itu pilihlah pemimpin yang mempunyai track record yang jelas, ada sejarahnya gitu loh. Dia itu
punya prestasi, mampu menyelesaikan masalah. Ada sekarang tuh gampang dilacak recordnya dengan adanya media internet itu gampang kita ngelihat. Masuk ke Google orang ini pernah ngapain aja sih, pernah berbuat apa saja sih untuk masyarakat kan, gitu. Jadi itu do ya. Dun, nah dun itu juga banyak. Jangan memilih pemimpin yang tercela atau tidak perform gitu. Sering bikin masalah misalnya, bikin kita malah masyarakat terpecah belah misalnya karena salah keputusannya misalnya. Seperti itu fatal itu. Itu yang dun. Yang lebih spesifik lagi begini Pak Man. Jadi saya melihat fenomena ya masyarakat kita itu. Kalau dulu kan lihat orang ningrat sangat hormat ya, sangat paternalistik masyarakat kita. Sekarang itu banyak tuh pegawai gelar, gelar profesor, doktor ini itu bahaya. Karena banyak juga gabus itu, betul loh. Ya. Gelarnya gede tapi sebenarnya nggak ada isinya gitu loh. Itu bahaya sekali. Karena di samping banyak sekali yang tidak real itu ya. Bahkan yang real pun orang cerdas saja tidak cukup gitu, karena cerdas IQ-nya tinggi tapi nggak ada ilmu di kepalanya, nggak ada gunanya kan gitu tuh ya kan. Lebih orang biasa tapi ada ilmunya gitu. Coba Pak Jokowi misalnya. Ya kan Pak Jokowi itu nggak banyak dia gelarnya tapi ada ilmu di kepalanya daripada gelarnya gini mencoba memamerkan cerdas gitu, tapi nggak ada ilmunya. Itu saya lihat banyak faktanya kayak gitu. Jadi jangan terpesona dan tertipu oleh gelar. Jadi pilihlah orang yang betul-betul sudah menunjukkan kemampuannya dalam kinerja. Jadi tapi kalau punya gelar juga kan bagus, tetapi harus ada isinya. Ya itu ideal ya. Dia punya gelar akademis gitu, menunjukkan dia ada effort untuk mengembangkan dirinya kan, minimal itu. Kalau dia benar-benar gelarnya gitu kan diperoleh dengan keringat darah gitu. Karena ada juga orang nggak pernah kuliah tahu-tahu doktor gitu. itu ada juga. Kita yang kuliah beneran bisa nggak semalam tidur cuma 2 jam 3 jam kita kalau di luar negeri ya. Iya. Jadi itu ya, artinya masyarakat jangan terlalu terpukau dengan branding-branding yang bisa dibuat lah gitu. Lebih langsung saja pada itu kompetensinya, kemampuan memecahkan masalah baik yang diwariskan dari masa lalu maupun masalah yang timbul saat ini, bahkan lebih-lebih lagi masalah yang berpotensi muncul di ke depan. Jadi itu namanya trisemayo kan. Gitu loh, mampu melihat masa lalu juga membawa masalah gitu loh. Yang berulang tahun terus, seperti sampah itu berulang tahun terus kan. Ya, betul. Artinya kan tidak ada pemimpin selama ini yang mampu menerapkan trisemayo itu dalam konteks problem solvingnya. Iya, kita membutuhkan pemimpin yang mempunyai kemampuan problem solving gitu, dan bisa mensinergikan semua potensi untuk bergerak ke arah yang sama. Jangan malah membuyarkan potensi yang ada gitu. Nah itu ada masalah yang karakternya datang dari masa lalu, ada yang saat ini muncul, ada yang potensi tentu depan. juga pemimpin itu dibutuhkan untuk memprediksi masalah yang akan datang yang disiapkan solusinya. Itu yang saya sangat concern ya, karena ke depan itu kan sangat dinamik ya. Diperlukan kemampuan yang leluhur kita sebenarnya sudah mewariskan ke kita. Kalau di Jawa disebut urus sedurunge winarah. Jadi kemampuan melihat ke depan. Ya, itu tidak cukup dengan ilmu biasa itu. Gitu. Ya. Insting berarti berjalan ya. Ada spiritual question yang bekerja di sana. Makanya kenapa Jayabaya bisa melihat 500 tahun ke depan. Gitu. Nah, kita kan punya tradisi yoga dan meditasi. Saya ikutin itu, kenapa pakar-pakar barat melihat India itu akan leading dia. Karena punya kemampuan itu. Kemampuan tradisi dari yoga samadinya itu bisa melihat ke depan. Nah, kita kan orang Bali sebenarnya juga, cuman tidak diaktifkan. Gitu loh. Iya. Kalau yang ada aktif terus dicurigai sampradaya kan repot itu. Itu karena ilmunya itu diakui dunia kok. Yoga samadi itu. Orang-orang barat sekarang aktif di Amerika itu, coba lihat masuk ke kampus-kampusnya.
pusat studi Hindu itu ada di Harvard, ada di Wharton, di mana-mana sekarang di Amerika. School, ya. Ya, mendalami itu karena mereka melihat yang bisa nembus ruang dan waktu ke depan itu daerah Fuka, ilmu itu. Modern scientific itu nggak bisa. Kita malah di Bali kalau ada orang belajar spiritual malah dicurigai. Nah, itulah masalahnya. Jadi jangan sampai ada kekeliruan yang fatal begitu, misleading karena ketidakpahaman ya. Itu harus ada tokoh-tokoh bidang agama dan budaya itu yang benar lah. Memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya jangan masyarakat itu pati kapluk sembarangan sambil butuh ngamuk gitu loh. Kan padahal tantangan yang kita hadapi besar. Dan itu sangat tergantung pada pemimpinnya. Mampu nggak pemimpin itu mempersatukan potensi yang ada itu, bukan malah membuyarkan. Karena tantangan yang dihadapi Bali ke depan sangat besar. Waktu itu sudah nyebut tadi beberapa masalah-masalah isu-isu real ya, yang pasti ada dan juga masalah pariwisata yang mass tourism ini saya belum melihat ada solusi. Ya, kita Bali itu jangan dijual murah lah gitu. Kita kan potensi untuk high quality tourism. Yang membawa masalah alih fungsi lahan, alih kepemilikan lahan itu mass tourism itu. Kaki lima UMKM kita habis itu. Karena butuh lahan. Kalau high quality tourism kan turisnya nggak makan di pinggir jalan di kaki lima ya. Iya. Itu. Quality berarti. Quality tourism. Pesan dari restoran di villa itu harganya 300.000 satu piring kan gitu. Nah, kita makmur dibuatnya yang datang sedikit bawa banyak. Kalau mass tourism itu kan yang datang banyak, bawa sampah banyak, uangnya sedikit. Turisnya sandal jepit. Nah, itu. Nah, yang kecil ya belanjanya. Jadi pemimpin yang mampu melihat itu. Membuat pilihan-pilihan yang benar untuk Bali. Gitu loh. Membuat pilihan-pilihan dalam bentuk keputusan-keputusan nanti yang berdampak positif kepada Trihita Karana. Bukan malah menggerogoti ketiga pilar Trihita Karana. Sekarang kalau kita jujur kan ketiga pilar Trihita Karana itu sudah damage itu di bawahnya. Itu yang membuat terutama keputusan publik yang salah menurut saya. Baik, Beli. Kita menyoroti kebijakan publik, mungkin Pak Putu lebih concern di bidang ini. Banyak sekali kebijakan publik itu yang belakangan menimbulkan masalah ya, dan keresahan malah. Nah, seperti apa sebenarnya kebijakan publik yang cocok untuk masyarakat Bali sehingga tidak menimbulkan kegaduhan? Tentu kebijakan publik itu kan harus menyenangkan semua orang kan, kalau idealnya begitu kan ya. Tapi itu yang jelas bermanfaat untuk kebanyakan orang itu kan ya. Misalnya tentang transportasi itu misalnya itu kan ya. Tentang transportasi, tentang daerah-daerah pemukiman baru, daerah-daerah itu daerah jalur hijau atau non jalur hijau dan sebagainya. Itu peta besar memang harus dibuat itu, yang namanya roadmap-nya itu harus dibuat betul itu kan ya. Karena masa depan Bali itu memang sangat tergantung sekali daripada kebijakan yang mau dituangkan itu kan ya. Karena itu setiap kebijakan itu pasti berdampak panjang itu kan ya. Misalnya membuat tol misalnya dari Denpasar ke Gilimanuk itunya panjang, daerah mana kemudian harus dilalui dan sebagainya. Itu berdampak hampir 200-500 tahun nanti dampaknya. Oleh karena itu jangan sampai adanya salah untuk membuat kebijakan. Tadi Beli Sadguna mengatakan jangan sampai, kalau salah itu pasti panjang itu implikasinya itu kan ya. Yang kedua, pemimpin itu memang sebelum dia dilantik jadi apa saja, baik itu bupati, wali kota, gubernur itu, dia harus menantangi namanya fakta integritas yang berdasarkan masalah-masalah yang akan mungkin yang bisa dia selesaikan. Ini masalahnya 1, 2, 3 sampai 25 dia taken itu kan ya. Karena masyarakat itu akan mengevaluasi dan akan mengawal dari mungkin 25 item mungkin yang akan dilakukan selama 5 tahun itu kan ya. Jadi masyarakat dikasih jangan kasih cek kosong sekarang tuh. Semua cek itu memang sudah ada tujuannya itu kan. Ada sasarannya itu. Berarti sebelum memilih itu, setiap calon pemimpin itu sebelum mereka maju sebagai calon yang akan dipilih, dia harus merumuskan apa saja masalah yang akan dikerjakan. Kalau nggak itu publik juga bisa membuat masalahnya kemudian disodorkan kepada setiap calon pemimpin yang mungkin yang akan maju menjadi pemimpin nantinya itu, pemimpin formal itu kan dah, menjadi kepala daerah dan lain sebagainya itu. Dia terpilih menjadi kepala daerah, dia harus tanda tangan itu, dia terus tekan, jangan kasih cek kosong. 25 item yang harus dia selesaikan, misalnya alih fungsi lahan yang misalnya seperti 1.200 hektar tiap tahun itu, bagaimana dia bisa menyetop dan lain sebagainya. Dia akan keluarkan kebijakan sesuai dengan item kemudian yang dia munculkan itu.
Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu bahwa kelompok-kelompok sipil harus kuat juga, netizen itu harus kuat itu. Ini ada masalah kan LSM-nya nggak ada, netizennya nggak ada, Kangin Kau itu nggak ada itu. Jadi nggak ada yang ngawal ini semua barang ini nggak ada yang ngawal. Akademisi pula di sana gelarnya panjang nggak ya lakukan apa-apa gitu kan ya. Jadi itu sebetulnya kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itu mungkin fakta yang harus kita jalankan itu. Ya, jadi item fakta integritas, alih fungsi lahan, dan itu pemimpin harus membuat tekanan ini dan setiap kepala daerah itu setiap 6 bulan dicek itu apa saja yang sudah dia lakukan, dievaluasi. Apa yang belum. Dan publik harus tahu apa yang sudah dilaksanakan itu. Jangan-jangan kepala daerahnya pulas itu kan ya, pulas Jumaan gitu kan ya. Dia tenang-tenang hidupnya itu kan setelah dia lakukan penggunaan masa jabatan itu kan ya. Inilah kelompok-kelompok sipil kayak kita ini, LSM, kita, kampus, mahasiswa, tokoh-tokoh itu harus menuangkan waktunya untuk lakukan evaluasi terhadap fakta integritas yang dia sudah tangani itu. Itu baru fair itu kan ya. Jadi masyarakat juga mendapatkan edukasi dari itu. Dan seperti podcast yang kita lakukan sekarang ini kan edukasi yang luar biasa. Artinya meningkatkan kualitas kesadaran tentang kebijakan publik yang akan dilakukan maupun yang telah berlaku itu kan ya. Nah, ini sebetulnya itu supaya penggunaan anggaran tidak membabi buta, tidak gila-gilaan kan ya. Kan sayang sekali pajak hotel dengan restoran yang sudah dibayarkan dari industri pariwisata itu digunakan tidak tepat sasaran gitu kan ya. Membangun pura-puranya itu yang sudah bagus kemudian dibongkar, kemudian dibangun lagi dan sebagainya. Kan itu yang jadi masalah. Dan itu bisa dipidanakan orang itu. Orang itu kalau ini bisa dipidanakan itu. Itulah. Jadi pemimpin bisa kita pidanakan itu. Ya, saya tertarik dengan sinergitas itu. Berarti pemimpin itu harus melibatkan tokoh-tokoh intelektual, kampus, orang-orang aktivis lingkungan, ahli pertanian supaya mereka memberi masukan dan ini tentu mesti dilibatkan, diajak bersinergi. Kalau tidak salah kemarin Pak Gubernur Koster itu sudah mengangkat kelompok ahli kan sudah melibatkan tokoh-tokoh. Gimana itu? Artinya kebalikannya itu. Jadi publik itu harus dengan kesadaran sendiri mengawasi gitu. Jadi 4 langkah lebih maju kan. Jangan hanya menunggu 4 langkah lebih maju. Ya dulu waktu Gubernur Pak Dewa Deberato maupun Gubernur Pak Dewa, ya kita awasi itu kan ya. Kan dulu saya yang sering demo itu kan ya. Jadi demo itu bisa merupakan ucapan dialog dengan cara lain itu kan ya. Jadi media kemudian menjadi kuat pada waktu itu, kritik-kritik menjadi sangat kuat pada waktu itu, sehingga ada namanya balance of power itu. Jadi orang membuat keputusan ya untuk melakukan kebijakan publik dia harus hati-hati juga. Ini berbocorahnya banyak bahaya nanti saya ini. Jadi ada pertimbangan itu juga. Tapi kan ada DPRD yang bisa mengawasi Pak. Ini kan gimana ini? Kan harusnya kan check and balance ini kan. Kalau DPRD-nya kan Anda sudah bisa lihat itu kayak apa gitu kan ya kan ya. Apalagi yang namanya sudah terperangkap. Apalagi yang namanya satu garis itu gimana misalnya. Apalagi yang satu warna gitu kan. Terperangkap konspirasi. Wakil rakyat tuh. Nah gini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Putu Sastra tadi ya. Pemimpin ke depan Bali harus berani buat fakta integritas dan ada spesifik targeting di dalamnya. Gitu. Dalam masa kepemimpinan saya 5 tahun ke depan, tanah sawah Bali atau Tegalan tidak boleh berkurang lebih dari 2% misalnya. Ya. Harus berani gitu spesifik. Harus ada angka. Harus ada targeting namanya spesifik targeting. Masalah sampah saya harus selesai tahun kedua misalnya gitu. Supaya masyarakat bisa ngontrol dan nagih nanti gitu loh. Itu jelas. Gitu. Jangan dikasih mimpi angin surga yang tidak bisa diukur kan. Itu. Masalah kesehatan. Ya itu. Misalnya kemiskinan. Bali itu tidak punya alasan untuk punya orang miskin loh Bali itu. Kayak ayam mati di Lumbung Padi itu orang Bali itu. Dolar yen mengalir ke sini kok ada yang miskin itu kan ironis sekali gitu. Itu udah kegagalan leadership menurut saya. Ya. Jadi itu saya setuju. Harus ada fakta integritas spesifik targeting gitu loh. Supaya masyarakat juga pertama mereka masyarakat itu punya sesuatu yang dipegang ya. Sesuatu yang dipegang ketika dia memilih
Kemudian setelah dia membuat pilihannya, ada yang dipegang untuk nagih kan, untuk kontrol seperti yang Pak Putu tadi itu. Jadi Jangan biasanya kasih cek kan kosong gini, itu aja. iya kan biasanya gini, ada beberapa ahli mengatakan kualitas pemimpin itu adalah cerminan dari kualitas pemilihnya, gitu loh. Kalau pemilihnya kapuk ya menghasilkan pemimpin kapuk gitu. Ya, inilah. Jadi pemimpin itu harus cerdas gitu. Makanya saya ngikuti ya perkembangan ada bijak memilih anak-anak muda. Itu nanti kan di 2024 itu sekitar 60% kurang lebih ya. Mereka sudah mulai ada kesadaran gitu. Bahwa yang kita pilih itu nanti menentukan nasib kita ke depan loh. Saya ikutin diskusi di antara mereka ya. Itu mereka sekarang mengedukasi dirinya, membekali knowledge sharing mereka, bahkan membuat database di websitenya. Jadi bisa lihat di websitenya atau di channelnya. Itu partainya pun dilacak track recordnya. Partai mana yang pernah membahas isu ini, bagaimana posisinya. Itu dimonitor itu. Iya, hasilnya apa? Partai mana yang tidak mau mutus undang-undang anti korupsi misalnya. Itu dimonitor oleh mereka. Hebat itu anak-anak itu. Hebat. Jadi fair play lah. Ya, fair play. Mereka mendata. Orang-orang didata, track recordnya apa. Jadi kita masuk ke sana ini kalau mau. Mereka punya datanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kalau masalah partisipasi ya, sebenarnya ada kalau di dalam dunia akademis disebut pentahelik ya. Saya sebenarnya sudah berapa kali juga menginginkan menyuarakan itu, bahwa di Bali itu perlu ada forum pentahelix yang memungkinkan partisipasi stakeholder secara sistematis dan terstruktur. Mungkin Pentahelix itu kan ada 5 unsur ya, ada unsur pemerintah, universitas, dunia swasta, masyarakat, dan media. Tapi ini jangan hanya diomongin gitu loh, jangan hanya jadi retorika aja, harus ada action. Action itu artinya dibentuk forum pentahelix yang bertemu secara periodik 3 bulan sekali misalnya. Itu masing-masing ini bisa unsur ini bisa membawa isu strategis ke sana. Media. Itu loh ada isu. termasuk media juga. Iya, di pentahelix kan termasuk media. Itu loh. Masyarakat ini kita ada masyarakat terstruktur, masyarakat adat Bali lagi terstruktur itu. Itu loh. Cuman ada nggak kemauan pemimpin ini? Itu loh untuk melibatkan semua stakeholder. Karena kecenderungan kan saya lihat tuh cenderungannya otokratik. Jadi playing God dia seolah-olah mampu segalanya gitu, sehingga dipikir dia punya kemampuan kayak Superman gitu, bisa menyelesaikan semua masalah dan punya segala ilmu di kepalanya. Padahal faktanya kan enggak gitu loh, sehingga perlulah partisipasi yang terstruktur dalam bentuk pentahelix itu. Nah, mau enggak pemimpinan ke depan berjanji saya akan membentuk forum pentahelix? Gitu. Itu masuk di fakta tadi itu. Fakta integritas itu. Fakta integritas Tekan itu kan. Itu. Artinya apa? Dia akan dikontrol di situ, mulai dari mengidentifikasikan isu, merumuskan permasalahan, merumuskan kebijakan dan membuat program. Pentahelix terstruktur akan mengendalikan itu, mengontrol. Nah, berani nggak? Itu kan masalah kemauan aja. Kalau kombinasi kemauan tidak ada, ditambah dikalikan dengan kemampuan juga nggak ada, ya hasilnya inilah. Itu kan hasilnya hancur lebur gitu. Untuk hasil yang bagus itu perlu ada kemampuan yang cukup gitu dan kemauan juga yang cukup. Karena kemampuan kali kemauan itu menghasilkan hasil yang baik itu loh. Rumusnya kan sederhana sebenarnya. Karena memang ke depan itu yang jelas sekarang kan zaman berubah itu kan ya. Karena kalau kita lihat milenial itu dengan generasi Z itu kira-kira hampir 57%. Kalau di Bali 57% itu besar sekali itu kan. Besar ya. sekali. Yang kedua itu informasi dilakukan secara digital. Jejak digital itu luar biasa dan komunikasi kan nggak bisa mengelak itu orang tuh kan ya. Jadi akan ke depan itu pasti akan ramai sekali itu kan, karena semuanya pasti akan terbuka dengan transparan sekali itu kan. Pemimpin itu lihat statistiknya apa yang telah dilakukan, dia akan dilacak itu kan berdasarkan kalau kuncinya fakta integritas itu berdasarkan 25 item atau 30 item itu orang dilacak dengan itu berdasarkan persentase itu kan berdasarkan matrik itu orang bisa lihat misalnya sampah selesai 2 tahun. Yang pertama bulan pertama apa yang dilakukan itu bisa dilacak, itu progres itu gitu kan ya. Ini kita awasi bersama itu, baru menarik fair play itu. Ya, Pak Putu, saya ingin menggali lagi.
ke pendidikan ya, masalah pendidikan di Bali. Ini kan SD, SMP itu kan diserahkan kabupaten kota ya, bupati. Kemudian SMA, SMK ya itu kan gubernur punya ini. Kemarin ada kasus penerimaan peserta didik baru tuh kisruh tuh. Dari tahun ke tahun itu berulang tahun itu masalahnya. Gimana tuh sebaiknya? Betul kan ini ke soal kebijakan publik juga tuh kan ya. Kalau kebijakan publik kan ada kemarin kan ada namanya zona lokasi kan, zona lokasi itu kan ya. Asal fair aja dilakukan, ini kan banyak orang main belakang nih yang saya dengar itu kan ya. Main belakang, orang dapat jatah, pemimpin titipan dan lain sebagainya. Coba aja ganas itu kayak tempat-tempat yang lain kayak di Singapura, Malaysia tuh orang nggak lakukan apa-apa berdasarkan apa yang telah ada dan terbuka itu secara ini kan secara umum tuh orang takut juga itu kan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah pengawasan itu dari kelompok-kelompok swasta tuh, netizen, kemudian media, kemudian LSM, kemudian tokoh-tokoh diawasi, tokoh pendidikan, universitas mengawasi. Orang takut. Begitu orang punya masalah kemudian dilaporkan, dia bisa punya masalah kan ya. Takut orang itu. Tapi ini kan karena kelompok-kelompok sipilnya diam, lemah, dan menunggu itu kan. Itu juga susah juga. Jadi kalau ke depan itu bukan hanya pemimpin yang hebat, kelompok sipil juga hebat ke depannya itu. Bertanggung jawab. Ini kan kelompok sipilnya tidak tanggung jawab juga. Banyak kelompok sipil tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya, nengel ya ketuan itu ragorin sibuk-sibuk gini kan udah salah ilmu itu juga kan ya. Nah ini yang harus kemudian maju, semuanya maju bersama, makmur bersama gitu kan ya. Kalau ke soal penerimaan peserta didik baru PDB kemarin tuh dan tahun-tahun sebelumnya juga kan kepala sekolah dan sekolah ini kan serba salah ini. Kalau nggak diterima saya bisa digeser jauh-jauh. Kan gitu. Ini titipan banyak sekali DPRD segala macam pejabat. Ini kan susah ini. Gimana nih? Loh kan kepala sekolahnya harus pintar-pintar juga, berpolitik juga kan. Ya laporkan aja kepada publik bahwa ini ketuanya saya tidak berani. Nanti ada pemeriksaan kejaksaan, pemeriksaan apa saya nggak berani gitu aja kan dia nggak salah juga kan ya. Nggak berani saya lakukan ini gitu. Kecuali Anda ikut teken gitu. Kan nggak berani orang yang akan menitipkan itu ikut neken kan ya. Kan nggak berani itu juga kan ya. Jadi ilmu lapangan itu juga harus berkembang juga. Itu juga kan ya. Jadi kembali ke pemimpin, kalau memang tegas peraturannya itu, penegakannya tegas, pengawasannya tegas, itu orang nggak berani nitip-nitip. Orang nggak berani itu kan ya. Zona lokasi itu orang nggak berani nitip itu kan ya. Itu harus begitu. Kalau apa-apa dilaporkan. Jadi tegas aturan dan aturan mainnya itu juga harus tegas yang dilakukan oleh pemerintah, oleh pemimpin itu kan ya. Kalau peraturan itu tegas, tidak ada gray area-nya itu orang aman. Jadi yang di kepala sekolah, yang di sekolah pun juga aman itu. Jangan main-main itu kan ya. Jadi publik juga ikut mengawasi, mendapatkan listingnya semua. Kalau dapat listing semua, ini ada penyelundupan atau tidak yang diselundupkan itu, dia bisa kena masalah pidana gitu kan ya. Soalnya kalau orang siapapun kalau sudah lapor-lapor pidana itu orang takut itu. Saya sudah lama, saya hobi juga ngelapor-laporin orang dari dulu kan ya, hobi itu kan ya. Jadi orang takut juga. Gitu loh kan ya. Jadi itu sebetulnya intinya pemimpin yang berintegritas, peraturannya tegas dan konsisten. Tidak ada gray area-nya, konsisten kan. Publiknya juga ikut mengawasi juga. Jadi dari atas diawasi, dari bawah juga diawasi. Itu jadi kena titik tengahnya. Begitu loh. Baru jalan ini barang baru bisa jalan. Baik ke Pak Sarguna lagi. Ini kan kalau tidak salah dulu Bapak sempat mengatakan bahwa pemimpin itu harus mendengar, ya, harus pintar mendengar. Jangan hanya mau didengar saja. Nah, gimana fungsi ini bisa dijalankan? Karena sekarang kan tidak lagi dibuka open house, tidak ada. Kemudian orang aspirasi tersumbat di mana-mana. Akhirnya di media sosial kan gitu. Jadi saya sebut itu filsafat tubuh ya dalam leadership. Jadi leadership itu kalau di tubuh kita itu kan tempatnya di kepala ya. Ini kan fungsi Brahmana ini. Gitu. Fungsi membuat keputusan itu di kepala. Nah, di kepala itu dikasih 2 mata, 2 kuping, 2 hidung, 1 mulut kan. Itu ada maknanya menurut saya. Jadi pemimpin itu harus melihat 2 kali lebih cermat daripada orang biasa. Gitu. Pemimpin harus mampu mendengar. Gitu. 2 kali listening loh, bukan hearing loh. Yang kalau hearing orang banyak bisa ya, tapi listening beda. Gitu. Ada keseriusan, ada kesungguhan. Harus mendengar dari 2 arah. Jangan hanya satu sisi saja. Mendengar hanya pembisik aja masuk jurang lah. Kan, gitu. Harus ada mendengar dari berbagai pihak. Gitu.
Jadi mencium maksudnya simbolik ya, harus mencium ada masalah ini, ada bau-bau di masyarakat seperti ini, ada apa gitu. Harus mampu mempunyai kemampuan itu. Dan ngomong mulut cuma satu, jangan pemimpin yang lebih banyak ngomong gitu loh. Harus dia lebih banyak mendengar, melihat, sehingga ada pakar mengatakan pemimpin harus mampu melihat apa yang semua orang lihat. Tapi mampu berpikir yang orang tidak bisa memikirkan. Nah, itu yang masuk kalau mau ke dalam tubuh nih, yang ada di kepala itu. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya itu yang perlu dicermati dari calon pemimpin itu. Pernah nggak dia melihat aware nggak dia melalui penglihatan langsungnya bahwa di masyarakat itu ada masalah. Kalau semua pasar sudah dikendalikan oleh pendatang merasa tidak ada masalah, berarti butuh kedat itu kan? Itu loh. Tanah sudah habis berpindah, bukan hanya fungsinya, tapi kepemilikannya pindah. Nah, itu berarti kalau nggak tahu ya butuh kedat juga gitu. Karena tidak punya attention, sehingga panca inderanya nggak berfungsi dengan baik. Itu yang tidak bisa ditolerir. Kalau orang biasa salah lihat nggak apa-apa lah. Tapi pemimpin salah lihat itu mempengaruhi kemampuan decision makingnya, gitu loh. Itulah sehingga ke depan itu carilah kemampuan pemimpin yang mampu menggunakan panca inderanya secara real maupun secara simbolik ya dengan baik gitu, sehingga dia mendapatkan informasi yang cukup akurat, up to date gitu. Artinya informasi yang berkualitas dari berbagai sumber sebelum dia membuat keputusan. Ya, gitu. kalau melihat langsung keadaan masyarakat itu berarti pemimpin harus rajin dong turun ke. Ya harus rajin, jangan di kamar saja gitu, jangan di belakang meja. Harus sering turun gitu, bisa mendengar dan merasakan gitu, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau gitu pemimpin takut turun menemui. Iya, seperti kasus kemarin yang disampaikan Pak Jondro itu, sekolah-sekolah kita terjun bebas rankingnya sampai 700. Loh, ini makanya isu yang tadi dibahas masalah pendidikan itu menurut saya di baliknya itu ada isu yang sangat besar dan strategis, yaitu daya saing manusia Bali. Karena apa? Kompetitor itu datang bukan lagi di luar pagar, bukan lagi di halaman, sudah di dalam kamar kompetitor itu. Gitu. Sehingga kalau orang Bali tidak disiapkan mempunyai kemampuan bersaing, tidak mewujudkan manusia Bali unggul, habis dia. Itu kompetitor itu ganas terstruktur. Itu sekarang, nah itulah nanti pemimpin itu di fakta integritasnya apa konsepnya dia membangun human capital di Bali sehingga menghasilkan manusia-manusia Bali yang cerdas, berwawasan dan mempunyai daya saing. Sehingga tidak menjadi pecundang di dalam kamarnya sendiri gitu. Nah, berani nggak dia ini apa strategi dan program yang akan dia bikin untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, tapi sekarang kalau kita mencari pemimpin itu kan susah sekali ya. Artinya figur-figur itu yang muncul tuh belum banyak. Jadi susah sekali kita di Bali khususnya itu susah sekali untuk menemukan seperti itu, sangat ideal ya. Sangat apalagi harus menandatangani fakta integritas segala macam. Kemudian dari partai-partai politik yang ada kita juga belum lihat. Artinya kan itu sendiri masalah, Pak Man. Artinya sistem formal maupun non formal di Bali gagal menggroom leader. Itu artinya kan gitu. Kita sampai kesulitan mencari leader. Beda sekali dengan Kopassus di Sembarang aja, apalagi tentara Israel. Itu prajurit bisa jadi kolonel, kapten bisa jadi jenderal kok. Sembarang aja diambil. Makanya waktu perang Yom Kippur itu terjadi pertukaran prajurit antara Arab dan Israel itu, satu tentara Israel ditukar dengan 500 tentara Arab tahanan itu. Artinya kualitasnya, kursnya itu 1:500. Nah, mampu nggak kita pemimpin itu nanti mewujudkan itu, mencetak kader leadership sehingga tidak setiap ada penggantian pemimpin bingung kita nyari nyan cocok dipimpin. Itu ada kegagalan sistem itu udah. Ya. Artinya ada masalah besar di situ. Kita gagal mengkader. Oke, baik. Mungkin terakhir ini ya mengenai pemimpin itu bukan hanya gubernur, bupati, wali kota. Wakil rakyat ini kan juga pemimpin ya, wakil rakyat kita, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini juga perlu orang cerdas untuk memilih
yang akan menjadi wakil, yang mewakili dia, aspirasinya dia. Nah, Pak Putu, gimana harusnya ini masyarakat Bali itu untuk memilih wakil-wakil rakyat kita, calon-calon legislatif ini kan yang paling dekat itu pemilihan legislatif Februari 2024. Melihat situasi sekarang loh. Sebetulnya memang itu kan disaring di partai politik misalnya itu kan ya. Partai politik harus mempunyai suatu persyaratan yang luar biasa ketatnya itu kan ya. Kualifikasi menjadi calon-calon wakil rakyat yang akan duduk di DPR itu harus ketat. Pendidikan, pengalaman, apa titik pengennya. Persyaratnya itu kan ya. Kayak orang jadi manajer di satu perusahaan swasta itu kan ya. Persyaratan 1, 2, 3. Pengalamannya apa, CV-nya apa, ininya apa. Ini kalau ini komplit ini pasti akan mendapatkan bahan baku yang cukup bagus. Kalau bahan bakunya kapok ya susah juga. Seperti Sadguna bilang bahan bakunya kapok ya yang ini yang ngambang juga. Nggak berani, tidak punya keberanian itu kan. Tapi partai politik kan susah sekali mencari orang-orang yang... Pokoknya kan itu faktanya. Faktanya kalau kita ingin berubah ya persyaratan itu harus cukup bagus. Itu aja kan ya. Berani nggak ini? Ini harus 1, 2, 3. Sehingga tapi muncul wakil rakyat yang berkualitas ya. Tapi Yang punya idealisme. kalau netizennya hebat itu, ya netizennya kalau kelompok-kelompok swastanya hebat itu orang takut juga. Jadi dari netizen bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan, bukan format kebijakan yang bisa diajukan di sana. Kalau orang nggak lakukan dia akan ada tekanan publik gitu aja kan. Orang takut juga seperti itu. Jadi netizen intinya entah gubernurnya Sontoloyo, gubernurnya tidak Sontoloyo, kalau netizennya kuat orang terdorong oleh begitu. Back push namanya itu kan ya. No way to return gitu orang bilang kan. Jadi dia akan dikelola gitu. Jadi netizen itu juga media, juga LSM, juga tokoh masyarakat, juga pebisnis, juga tokoh politik, juga mahasiswa, juga kampus juga itu kan itu kelompok itu menjadi koridor dia. Berarti butuh partisipasi publik ini. Partisipasi publik harus tinggi. Kalau kebijakan mau bagus, partisipasi publiknya harus tinggi. Seperti tadi belinya bilang tentara Israel 1, tentara Mesirnya itu 25 gitu yang dia bebaskan. Jadi netizennya kalau hebat, ini orang menjadi ngeri juga ya. Kayak orang-orang kayak kita, orang-orang swasta kayak kita yang tidak menjadi anggota DPR, tidak menjabat gini, kita ikut mengawasi kan kita paham parameter itu kan. Paham parameternya apa yang kemudian dilakukan. Orang takut juga kalau pengalaman kita panjang kan kepala daerah ketemu dengan kita kan dia lihat bola mata kita kan takut juga dia kan ya. Ini kalau kita ngamuk itu kan ya takut juga dia kan gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya yang harus dia itu kan. Satu ada pemimpinnya, yang kedua juga kelompok-kelompok masyarakat yang harus akan mengawasi baik itu kebijakan pemimpinnya, baik itu perjalanan pemimpinnya itu gitu loh kan ya. Jadi di dua sisi gitu kan ya. Jadi memang kita menyediakan memang DPR kita memang kualifikasinya kurang kondisi bagus. kita erode sekali kalau dalam bahasa ekonomi demandnya tinggi, supply-nya supply equilibriumnya jadi rendah sekali, sulit dari pemimpin, supply-nya nggak ada, demand-nya tinggi. Ini masalah. Tapi cost juga jadi pemimpin sekarang cost juga kan ya. Jadi masyarakat juga karena masyarakatnya suka minta uang juga kan ya. Kalau orang si Makaramo, kalau uangnya nggak ada, orangnya ditinggalkan itu kan ya. Itu masalah juga itu. Tapi ini yang kemudian yang harus diperbaiki. Jadi suasana kondisi ini yang harus kemudian parameter kemudian harus kita perbaiki bersama-sama gitu kan ya. Jadi biar bisa Bali itu menjadi bertahan lah kan dalam situasi yang berubah dengan cepat ini. Itu kira-kira. Ya, baik pemirsa, luar biasa nih perbincangan kita ya. Dan sebenarnya banyak sekali yang harus bisa diungkapkan kalau kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih cerdas ya memilih. Jangan sampai salah memilih, baik itu pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, wali kota, wakil rakyat, kan gitu. Kalau boleh saya intisarikan itu, seorang pemimpin harus berani membuat fakta integritas. Ya, salah satunya adalah membuat tim pentahelix yang tadi disebutkan ya, yang melibatkan forum pentahelix. Kemudian seorang pemimpin juga membutuhkan partisipasi publik sehingga kebijakan-kebijakan publik yang dibuat itu melibatkan partisipasi publik ya, termasuk dalam pengawasan dan melaksanakan dan sebagai evaluasi kan gitu. Sehingga betul-betul bermanfaat kebijakan yang dibuat. Tidak malah menimbulkan masalah baru ya tadi disebutkan. Kemudian oleh karena itu diperlukan kualitas. Ya, kualitas seorang pemimpin baik itu secara spiritual, integritas moral, kemudian visi, kemudian kecerdasan, emosi dan sebagainya. Kemudian pemimpin juga perlu membangun sinergi
dengan masyarakat, kelompok-kelompok dan sebagainya, sehingga keberadaan dia sebagai pemimpin itu betul-betul bukan sendiri dia. Jadi ada masyarakat yang ikut mengawal dan mengingatkan kalau dia keluar dari jalur. Ya, saya kira banyak hal yang perlu dibincangkan. Nanti kita akan sambung lagi. Paling tidak kita ingin bersama masyarakat supaya mulailah kita menimang-nimang dan lebih cerdas supaya kita jangan salah sampai menentukan pilihan pada saat pemilu nanti. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga perbincangan ini berguna bagi kita semua, terutama menjelang pemilihan umum pada Februari dan juga pemilihan gubernur pada November 2024. Mari kita tutup perbincangan ini dengan menyampaikan para pesanti. Om Santi 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 Om.